Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Mantap, hari ini tanpa ada Alhamdulillah. saingan. Karena Pak Hamid, Paham nggak ganteng Pak ada. Hamid, nggak masuk hari ini. Jadi saya ganteng sendirian. Mohon izin ya ibu-ibu sekalian. Kalau yang lain nggak bisa ganteng kayak saya, terima saja ya nasibnya. Cukup bersyukur jadi Iyalah, orang cantik aja ya. Nggak usah kepingin jadi ganteng juga. Alhamdulillah, puji jangan. syukur untuk seluruh nikmat yang Allah berikan. Doa keberkahan rahmat untuk Nabi Agung, Nabi Mulia, yang menjadi suri tauladan dan panutan kita. Ibu-ibu ya, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur kita karena semakin hari ada kemajuan-kemajuan yang kita bisa ciptakan bersama. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi Amin. kita hari ini kelanjutan dari sebelumnya, di mana pada pertemuan lalu, pekan lalu, kita membahas latihan untuk pemahaman mufrodat. Latihan pemahaman mufrodat. Dan kan kita lanjutkan sekarang dengan pengembangan ya tanmiyatul mufrodatnya. Kita selalu berharap apa yang Allah sudah antarkan, kirimkan, utus kepada kita melalui perantara guru-guru bisa kita terima dengan rela, ridho, Alhamdulillah. kemudian kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari ibu-ibu sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna zidna ilman ilman nafian nafi'in warzuqna fahman warzuqna wasi'an fahman wasi'an birahmatika ya birahmatika arhamar ya rahim. arhamar rahimin. Ya, ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita ke Tanmiyatul Mufradat. Hari ini kita ke Tanmiyatul Mufradat, membahas kosakata penting dari pelajaran ke-25, ya, pelajaran 25 sebagai modal kita untuk memahami lebih lanjut, lebih luas, lebih dalam untuk materi-materi kita yang akan datang. Hmm. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa tanmiyatul mufradat kita pada pelajaran ini ya. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita akan mendalami ungkapan kata al-munzirin. Ya, kata al-munzirin ini merupakan bagian dari litakuna minal munzirin. Ya, kata al-munzirin. Kita lihat bersama-sama kata munzirin. Kalau tadi ada di antara ibu-ibu sekalian yang ya ibu-ibu sekalian yang mengikuti, munzirin itu adalah bentuk apa tadi? Ben Munzirin adalah bentuk apa tadi? bentuk sifat. Bentuk Bentuk sifat. 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 Munzirin adalah bentuk sifat, walaupun ya munzirin itu yang hadir di sini adalah dalam bentuk apa di sini? Dalam bentuk jamak. Munzirin bentuk jamak, tunggalnya adalah munzir. Karena dia bentuk sifat, maka coba ya ibu-ibu sekalian diingat. Pada pelajaran kita sebelumnya, munzirin kita maknai dengan apa? Peringatan. Peringatan. Nazarah. Saya ulangi lagi ya. Ini mungkin
Karena kayaknya belum sarapan nih kayaknya ibu-ibu nih. Belum sarapan, belum ngopi, belum ngopi. Munzirin. Coba diingat-ingat, kalau ingat ya, kalau enggak katakan aja lupa Pak Guru. Kan enak saya itu jadi kondisi kondisi hati itu lebih cepat dikondisikan gitu. Munzir ya, munzir adalah bentuk sifat, munzir tunggal jamaknya munzirin. Ketika kita memahami bahwa munzir itu adalah bentuk sifat, maka munzir pada pelajaran sebelumnya kita maknai, kita artikan, kita terjemahkan dengan apa munzir? Yang Yang memberi peringatan. apa ya? Pelakunya. Apa? Yang memberi peringatan. Iya, yang memberi peringatan. Atau yang memberi peringatan semakna dengan Membawa peringatan. Memberi peringatan. pemberi peringatan. Nah, ya Pemberi bentuk sifat. peringatan. Bentuk sifat itu yang memberi peringatan atau pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Ibu-ibu sekalian, ini bentuk sifatnya diawali dengan huruf apa? Mim. Mim. Masih ingat itu? Bentuk sifat yang diawali dengan mim itu, ya, itu adalah bentuk sifat untuk Madin lebih fiil dari 3 yang huruf. lebih Dari 3 Dari huruf. 3 huruf. huruf. Bagus itu. Apa nama sifat ini yang munzir seperti munzir ini? Isim fa'il. Iya, bagus. Terima kasih. Bu Yurlis keren, Bu Yurlis. Yang lain masih menahan ya, menahan. Nggak tahu tuh menahan lapar, Ragu-ragu, Pak. menahan malu atau menahan apa entah itu diam-diam aja. Bu Yurlis dengan berani mengatakan isim fa'il. Bagus nih. Ya, isim fa'il. Apa madinnya anzaro? Nah, apa madinnya? Anzaro. Iya. Ya kan ada mekannya ya, ada mekannya ya. Ada Iya. mekan kalau diawali dengan hamzah, memberi peringatan ya. Peringatan. Atau memberikan peringatan. Anzara yunziru munzir anzir. 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 Oke, baik. Coba kita baca tasrifnya. Anzara yunziru munzir anzir. Iya. Anjir. Nah, ibu-ibu apa ada yang ingin berkomentar? Ini fi'il amarnya diawali dengan huruf yang berharokat fathah. Apa ilmunya? Huruf. Oh, Apa ya? karena madinya juga. Kalau madinnya Karena madinya dari dengan fathah juga. Kenapa? Lebih dari madinnya harakat lebih dari 3 huruf. Iya. Dan Lebih spesifik lagi karena madinnya gitu. Itu menggunakan pola af'ala. Itu nanti dilihat ya di ketentuan khusus. Ketentuan khusus kalau madin mengikuti pola af'ala maka amarnya af'il, tidak mengikuti ketentuan umum. Kita kembali ke memberi peringatan. Memberi peringatan dalam konteks yang lebih lanjut itu antonim dari kata yang bermakna memberi kabar gembira. Ya, memberi kabar gembira. Ini artinya bahwa memberi peringatan untuk kata yang bermakna ya, kata memberi peringatan yang terungkap dari kata anzaro itu adalah peringatan untuk orang yang salah, katakan begitu. Nah, orang yang lalai. Ya namanya memberi peringatan itu kan mengingatkan itu tidak selalu karena dia lalai, selalu lupa. Kita kan biasa juga mengingatkan.
seperti khotib yang mengingatkan jamaah. Ya, jamaah sedang menyimak itu diingatkan. Tentu beda dengan orang-orang yang tidak sholat jamaah, tidak sholat Jumat lah pada contoh tersebut. Tapi kalau bahasa Indonesia sama saja memberi peringatan. Dalam bahasa Arab ada beda antara memberi peringatan kepada orang baik dan memberi peringatan kepada orang yang tidak baik. Yang tidak Tuh baik. ya. Ya, ada yang ingat kata lain dalam bahasa Arab yang bermakna memberi peringatan. Bashir itu apa, Bun? Kalau Basyir itu memberi kabar gembira. Baik ya? Kabar gembira ya? Ayat. Munzir, Iya. memberi peringatan. Nanti kalau dicek-cek itu ada kata zakkaro yudzakiru. Zikro, ada iya. kata zikro. Memberi peringatan juga gitu. Gitu. Jika Bahasa Arabnya apa? Memberi kabar gembira yang merupakan antonim dari memberi peringatan dalam konotasi Basyir. negatif, memberikan kabar gembira dalam konotasi positif. Ada kata basyaro. Ya. Basyaro yubashiru Yubashiru. mubashir Bashir. bashir. Iya. Basyaro yubashiru mubashir bashir. Bashir. Fa'ala. Ya, memberi kabar gembira, memberi kabar gembira. Ini konteksnya juga karena seperti Andaro itu objeknya orang-orang yang tidak baik, penekanan utamanya. Memberi kabar gembira pun juga bisa nanti kabar gembira bagi orang-orang yang tidak baik. Memberi kabar gembira. Emang orang baik ada yang diberi kabar gembira. Ada, kayak bahasa Al-Quran mah bagus dia. Memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azab. Loh kok begitu ya? Itu mah sindiran. Sindiran, kabar gembira. Azab, bentuknya azab. Anzaro, 3 pokoknya apa ibu-ibu sekalian? Prediksinya? Nazara. Nazara. Iya. Kalau Basyara, 3 pokoknya apa? Bashir. Iya. Dari itu kemudian dengan 3 huruf tersebut, ketika mengikuti pola rohim, maka ada kata nazir, pembawa Bashir. peringatan. Ada kata basyir, pembawa Bashir. kabar gembira. Kabar gembira. Kalau ibu-ibu sekalian memperhatikan dari maknanya, pembawa peringatan, pembawa kabar gembira. Nazir ini kira-kira bentuk sifat apa bukan? Nazir. Nazir. Bu Ida Untuk suaranya sifat, begitu jauh ya Bu Ida ya. Apa itu biar lebih kelihatan, biar lebih kedengaran ya suaranya. Apa powernya, power handphone yang diperbesar Bu? Nazir. Atau Sifat kalau bukan ada headset dipakai biar lebih jelas. Saya ulangi lagi ibu sekalian. Bu Des saya telaahnya Bu Des. Jangan baca yang lain Bu Des. Nazir kelihatan. Ayo. Nazir. Nah, kalau lihat dari maknanya, nazir bermakna pembawa peringatan, basyir bermakna pembawa kabar gembira. Kira-kira ini cocok nggak ini disebut sebagai bentuk sifat? Cocok kan? Cocok ya? Ya. Iya, oke bagus ya. Nazir ini isim fa'il apa bukan? Isim fa'il. Isim fa'il, bagus. Semua berkata ini isim fa'il. Ya. Iya, bagus Iya. ya. Walaupun yang bicara Bu Ya. Des berarti, tapi semua terwakili ya. Nah, bagaimana dengan Nazir. Bashir? Apakah ini adalah isim fa'il? Ya. Iya juga ya. Kalau mengatakan Iya, tidak kan iya. bisa jadi ini isim maf'ul kan bisa jadi kan.
Tapi ini semua sepakat ini adalah isim fa'il. Baik, kita lanjut berikutnya. Sekali lagi ya, nadhir pembawa peringatan bentuk sifah. Basyir pembawa kabar gembira bentuk sifah. Nadhir kata ibu-ibu adalah isim fa'il. Basyir juga kata ibu-ibu adalah isim fa'il. Saya bapak-bapak. Saya bapak. Jadi nggak ikutan saya. Nah, ketika ibu-ibu sekalian memahami ini adalah isim fa'il. Ini isim fa'il tipe yang mana? Apakah tipe fa'il atau tipe mu'il? Mu'in. Oh iya. Mu'in, Pak. Mu'in. Hmm, Ya, oke, kita mulai ya. Nazir dan Bashir adalah isim fa'il tipe mu'il. Begitu ya, Bu Yayu? Iya, Pak. Ya, begitu ya, Bu Fatimah? Oh saya enggak ya Pak Guru, Oh tapi ya saya nggak juga apa-apa, tahu nggak sebabnya. apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Kalau dari Isim polanya. fa'il tipe mu'il ya, Bu Des? Ya. Iya, bagus. Isim fa'il tipe mu'il ya, Bu Ida? Iya, Pak Guru. Ya, oke. Isim fa'il tipe mu'il ya, Bu Yurlis? Iya Pak Guru. Iya, bagus. Kalau dia adalah isim fa'il tipe mu'il, mana mimnya? Mu'il, mu'il, mana mimnya? Mana mu 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 mu'il, mu 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 mu'il. Mana mu'nya Bu Yayu? Iya, Pak. Nazir. Kita itu orang yang mudah banget bahagia ya. Sekedar untuk mu'il aja. Wah, kita butuh waktu itu untuk membicarakannya. Kan intarnya kita orang-orang bahagia sehingga sempat ngurusin yang begini-begini gitu. Kalau orang lain yang hidupnya nggak bahagia bilang, mana sempat ngurusin mu'il segala. Mikirin untuk buka puasa aja susah katanya. Kalau ibu-ibu mah orang bahagia ini. Itu jadi sempat ngurusin mu'il. Bu Yurlis, kalau dia Alhamdulillah. adalah isim fa'il dengan tipe mu'il, mu'nya mana? Nggak ada. Nggak bisa dong kalau begitu. Bu Des, kalau dia isim fa'il tipe mu'il, mana mu'nya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa kalau begitu. Bu Nggak Ida, bisa kalau ini berarti. adalah isim fa'il tipe mu'il, tuh, mana mu'nya? Nggak ada, Pak Guru. Nggak bisa dong kalau begitu. Tuh ya. Nggak bisa kalau begitu. Bu Des juga Kalau begitu ya. nazir. Nah, berarti ini bukan tipe mu'il ya. Iya, Iya. Pak Guru. Nah, kalau begitu, kalau ini bukan tipe mu'il, apa dia tipenya tipe fa'il? Bisa Ya. jadi. Nah, bisa jadi ya. Gimana Bu Des? Apakah ini adalah isim fa'il tipe fa'il? Ya. Ya, oke. Bu Des mah senang saya. Kalau saya jadi presiden kayaknya jadi saya. Bu Des apapun keputusan saya, iya katanya. Bu Yayu, apakah ini isim fa'il tipe fa'il? Iya, Pak. Enggak Pak Guru yang. Enggak ya. Ada mengatakan ya dan ada mengatakan tidak. Oke, Bu Ida. Kalau ini adalah isim fa'il tipe fa'il, di mana Iya. alifnya? Nggak ada. Oh iya. Ih, nggak ada ya. Nggak ada. Oh, salah dah. Tapi dia Nggak ada, Pak Guru. Nah, kalau gitu nggak bisa. Kalau Oh. dia tidak bisa mu'il, tidak bisa fa'il, berarti ini bukan namanya isim fa'il. Deng, 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 deng. Ya, betul, 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 betul. Ya, Ya. sekali lagi ya. Kalau Iya, dia Pak Guru. tidak mengikuti mu'il, tidak mengikuti fa'il, maka Fa'il. namanya bukan isim fa'il. Walaupun dia Fa'il. bentuk sifah. Sim. Gitu. Oke. Apakah ini lebih berat daripada puasa hari ini? Enggak kan? Rasa-rasanya gitu ya. Nalarnya bagus ya rasanya.
Karena dia adalah kata yang tidak mengikuti pola fa'il, tidak juga Ir. mengikuti pola mu'il, maka ini bukan isim fa'il, walaupun dia Dia bentuk adalah sifat. sifat. Nah, apa mungkin dia isim maf'ul, ibu-ibu sekalian? Nggak ada meme-nya juga, Pak Guru. Nggak ada meme-nya juga. Jadi nggak mungkin Hmm. isim maf'ul. Iya. Iya, oke, bagus. Terima aja lah begitu ya. Bahwa nazir, bahwa basyir adalah sifat, tapi dia bukan Sifat. isim fa'il, bukan pula isim maf'ul. Maf'ul. Memang Maf'ul. bisa? Ya bisa lah. Karena namanya sifat kan bukan hanya Oh. dua gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya tuh senang saya tuh belajar sama ibu-ibu itu kenapa? Karena hal-hal yang sehari-hari jadi Kecil-kecil. penting kalau menurut ibu-ibu tuh. Iya. Jadi menarik gitu loh. Kalau orang lain mah nggak peduli gua katanya ngapain ngurusin isim fa'il, isim maf'ul. Tapi bagi ibu-ibu itu senang gitu saya lihat itu belajar isim fa'il bahkan isim maf'ul gitu. Dia Oke. ambilin buku paling atas deh. Oke, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Nazir, pembawa peringatan. Basyir, pembawa kabar Bashir. gembira. Nah, kita lihat contohnya. Mari kita baca bersama-sama contohnya. Arsalallahu Muhammadan basyiran wa Basyiran nadhiran. wa nadhiran. Iya. Nah, kalau begitu apa jadi maknanya? Allah mengutus Muhammad Muhammad sebagai pembawa Peringatan Iya. dan pembawa kabar gembira Iya. gembira. pembawa Iya, dan bagus. pembawa peringatan. Enak ya kalau kita bilang sebagai ya. Iya, enak. Iya, enak ya. Lebih jelas. Bagus ya. Jadi lebih jelas, lebih tegas maksudnya gitu kita bilang sebagai. Kira-kira nih ibu-ibu sekalian, ada nggak dasar ilmunya sehingga kita enak mengatakan sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Ada sebagainya itu kira-kira ilmunya apa ibu-ibu sekalian? Penghubung subjek predikat. Ini subjek menurut Bu Ida. Allah. Iya, Eh, Bun. yang Entar, kita Pak Guru, bicarakan ya. itu sebagai Allah atau sebagai Iya. pembawa peringatan? Iya, sebagai Allah mengutus Muhammad. kalimat penghubung Allah sebagai Muhammad. Allah mengutus. Jadi sebagai Allah atau sebagai pembawa peringatan? Sebagai pembawa peringatan. Ya, kan enak ya. Allah Iya. mengirim atau mengutus. Muhammad. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Enak ya pakai sebagai enak ya. Iya, Pak. Ya, itu tadi ya. Kira-kira apa ilmunya sehingga kita mengatakan wah enak nih. Tambahan untuk keterangan, Pak. Iya, Bisa ya? tambahan keterangan bagus. Yang mana yang mengindikasikan bahwa di situ ada keterangan? Itu Basyiron dan Naziron itu bukan Iya, Basyiran bagus. lagi, Pak. Lebih spesifik bagian mana yang menunjukkan itu sebagai keterangan? Tanwin di belakang kali ya kalau nggak salah. Jadi kalau dibacanya Basyirun juga begitu, sebagai juga maknanya. Keterangan juga kalau Basyirun atau Basyirin juga sama, keterangan juga karena sama-sama tanwin. Kalau keterangan itu an ya Pak Guru. Apa? Kalau keterangan ya fathah gitu, hatain gitu kan Nah, ya an. itu Bunyinya dia. gitu. Itu dia yang cocok ya. Tanwinnya an, nih. Tanwin an gitu ya Bu ya. Bukan sekedar tanwin. Dan Ya, Pak. Ya. siron. Intinya adalah aan karena dia aan. Oke, bagus. Jadi bertemu di sini antara rasa enak dan pengetahuan kita tentang bahasa. Itu bagus jadinya. Maksimal. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian untuk tanmiyatul mufrodat kita yang pertama.
Nah, yaitu dari ungkapan litakuna minal mundzirin. Ada yang ingin ibu-ibu sekalian yang Budiman ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak, kita lanjut ke ya. Siap ya ibu-ibu sekalian melanjutkan ke Tanmiyatul Mufradat berikut. Baik, Pak Iya, Guru. Pak Guru. Ya. Baik, kita lanjut ke berikut. Tanmiyatul Mufradat kita berikutnya adalah ungkapan yang kita dapat dari Al-Quran Kalamullah. Jadi dalam ungkapan Al-Quran Kalamullah ada kata penting. Ada kata penting yang perlu kita perhatikan bersama. Al-Quran Kalamullah. Apa maknanya ibu-ibu sekalian? Al-Quran perkataan Allah. Ya, Perkataan Allah. perkataan Allah. Perkata itu adalah kata yang berkembang dari kata dasar apa? Dari Perkataan. Kata, Ya. Pak Guru. Dari kata. Dari kata ini kemudian kita punya kata lain yang merupakan perubahan bentuk, yaitu berkata. Ya, berkata. Dalam bahasa Indonesia berkata sinonim dengan kata apa? Berbicara. 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 Apalagi? Bercakap. Cakap-cakap. Wah, kamu di sana. Bagus. Apalagi? Berbincang-bincang. Iya, bagus. Kalau dalam konteks politik, sinonim dengan omon-omon. 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 Ngomong-ngomong, ya, berbicara. Nah, oke. Nah, 3 huruf dasarnya bisa diidentifikasi, ibu-ibu sekalian, untuk kata kalam. Kaf, lam, mim. Ada kaf, ada lam, dan mim. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, kata tersebut berarti semakna dasarnya, makna dasar sama dengan kalama. Bicara. Ya, bisa juga takallama. Maka Takal. kita temukan dari modal kaf lam mim kita menemukan dalam bahasa Arab ada kata kallama yukallimu. Kata apa ibu-ibu sekalian? Kallama yukallimu. Dalam bahasa Indonesia semakna dengan berbicara kepada. Berbicara kepada. Jadi satu paket dia ibu-ibu sekalian. Walaupun kalama yukallimu itu satu kata, sudah langsung dipahami, bisa ya, sudah bisa langsung dipahami, ada makna kepadanya. Ada makna kepada. Mengapa? Karena bahasa Indonesia begitu karakternya. Kalau berbicara itu bisa ada kata kepada. Oke, berbicara kepada. Yang semakna dengan itu ibu-ibu sekalian, berkata, berbicara kepada, ada juga kata takallama yatakallamu. Dia bisa bermakna berbicara, bisa juga bermakna bercakap. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian, mana yang lebih banyak antara berbicara dengan bercakap? Bicara atau bercakap? Berbicara. Mana yang lebih banyak dari segi maknanya ya antara berbicara dengan bercakap? Bercakap. Bercakap ya. Oke, bagus. Jadi pemahaman ibu itu selaras dengan fenomena kebahasaan dalam bahasa Arab. Kalama yang bermakna berbicara, ada berapa huruf kalama? 4. 4.
Takallama yang bermakna bercakap, berapa huruf takallama? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 1, 2, 3, 5, 5. 5. Oke, bagus ya. Itu ya. Yang tadi itu 4, yang ini 5, berarti cocok lah ilmu kita. Kalau kemudian bermakna ini lebih banyak. Bermakna bercakap. Ya, kalau berbicara berarti berbicara dalam konteks yang banyak. Mari kita lihat contoh penggunaannya. Itu dalam kalimat, nah ini dalam ayat ini terlebih dahulu. Apa? Wa kallamallahu Musa takliman. Ya. Ada yang ibu-ibu ingin tanyakan terlebih dahulu sebelum saya minta ibu-ibu berbagi pemahaman? Takliman, bro. Apa pertanyaannya? Ini artinya maknanya takliman. Coba diprediksi. Apa 3 huruf pokoknya? Kaf, lam, mim. Iya, apa makna dasar kaf lam mim? Berbicara. Iya. Berkata. Kalama makna dasarnya apa? Kalama, perkataan. Berbicara. Berbicara. Takliman makna dasarnya apa? Berbicara juga. Nah, kalau sama seperti itu, maka akan melahirkan makna apa? Saling. Saling Oke, yang berbicara. lain. Kalau sama itu, berarti akan melahirkan makna apa? Kalau maknanya sama gitu. Melahirkan penegasan. Nah, betul. Alhamdulillah. Itu, ya. Melahirkan makna penegasan. Terima kasih, Bu Yurlis. Ya. Sudah? Sudah, Pak Guru. Nah, kalau begitu Bu Ida, maka wa kallamallahu Musa takliman, apa maknanya dalam bahasa Indonesia? Allah berbicara kepada Musa. Terus, penegasannya mana, Bu Ida? Allah sungguh-sungguh berbicara kepada Musa gitu. Iya, bagus. Ya, begitu ya, ibu-ibu sekalian. Itu. Apalagi kalau untuk menunjukkan penegasan dalam bahasa Indonesia. Ada Allah lah yang sungguh. berbicara kepada Musa. Apa? Allah lah yang Allah. Ya. Allah lah yang berbicara kepada Musa. Tinggal dilihat mana yang paling cocok ya untuk memahami. Kita lihat contoh berikutnya. Kallama tadi mudhari'nya apa? Kallama. Kalama. Kok jadi begitu? Ini karena nggak ngelihat ke ini nih, nggak ngelihat ke layar. Kallama mudhari'nya apa? Yukallimu. Yukallimu domirnya apa? Huwa. Ya, bagus. Penandanya apa? Ya di depan. Ada ya di depan. Kalau seumpama nanti domirnya bergeser menjadi anak, maka ya akan tetap bertahan atau berganti? Berganti. Berganti dengan apa? Nun. Hamzah. Masih ada yang ketuker ya. Jadi kalau domirnya anak, mudhari itu ditandai dengan hamzah di awalnya, bukan nun. Bukan nun. Anak ada nunnya di ujung, bukan. Kalau saya di depan. Gitu. Tuh. Nah, dengan demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan akan terbantu dengan mudah ya. Terbantu dengan demikian terbantu untuk memahami ungkapan ukallimuka fit tilifun. Baca semua. Ya. Ukallimuka fit tilifun.
Ukalimuka fit telepon. telepon. Ibu mah Telepon. keren, ibu-ibu semua ya. Sebelum belajar bahasa Arab udah tahu bahasa Arabnya Ukalimuka telepon. Padahal telepon. Silakan Bu Des, apa jadi makna ungkapan tersebut? Itu bagus. eh, pemberi pemberi peringatan Bu Des mah imajinasinya berbicara tinggi. Bu Des. pada pada telepon, Ya, masih masih belum move sedang on nih Bu berbicara Des pada yang dari telepon, tadi. Bu Fatimah apa sedang Bu? berbicara. Ukalimu. Aku akan bicarakan dalam telepon. Pada telepon. Apa Bu Fatimah? Saya saya berbicara kepadamu atau lewat telepon gitu kali Pak. Gampang nih. Ntar gua telepon ya. Iya, Gitu. itu maksudnya. Saya berbicara pada telepon. Gitu ya. Ntar gua telepon ya katanya. Kenapa? Mau pesen ya, mau pesen Yastar. Kok Yastar kan dia? Kalau kalau rame-rame baru Nastar. Kalau saya yang mesen jadinya Astar gitu ya. Astar kalau beruntuknya dipilih jadinya Astor. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian, Tanmiyatul Mufrodat kita yang kedua dari ungkapan Al-Quran Kalamullah. Itu. Baik, apakah ibu-ibu sekalian ada ingin menyampaikan sesuatu, mengomentar sesuatu, bertanya atau apa, silakan. Oke, baik. Kalau tidak, ini pertanda ibu-ibu sekalian sudah siap untuk melanjutkan ke Tanmiyatul Mufrodat berikutnya. Mari kita lihat sekarang ya. Contoh dari takallama ya takallam. Apa contohnya? Natakallamu al-an anid darsil jadid. Natakallam al-an anid dars al-jadid. Silakan ibu-ibu sekalian kalau ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan terlebih dahulu. Jadi Jadi Pak Guru, Jadid, jadid, jadid. itu jadi Ya. kulepas bukan Pernah dengar kata mujadid nggak? Mujadid. Jadi mujadid Nah, atau gini, tilmid jadid. Enggak juga. Bapak. Nah, ya jadi jadid adalah lawan dari qadim. Ini jadi itu baru gitu Pak Guru. Iya, Kan betul ya. baru ya. Jadid lawan dari qadim. Itu. Ada lagi yang lain? Al-an. Al-an. Al-an Pak. Ini yang sekarang. Al-an itu sekarang. Al-an. Sekarang. Oh, berarti Ada lagi yang lain? tidak Guru. Oke, baik. Kalau tidak, ya, silakan Bu Yayu, apa yang bisa kita pahami? Baik Pak Guru. Sekarang kami bercakap tentang pelajaran. Sekarang kami sekarang kami sedang bercakap tentang pelajaran baru, Pak. Iya, Dari bagus ya. Itu contoh dari penggunaan yatakalam dengan domir nahnu dalam sebuah kalimat.
Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke tanmiyatul mufrodat kita. Yang ketiga, Bayi. apa dia? Bayinah Bayi. Bayi. dengan bentuk jamak bayinat. Ini namanya jamak apa, ibu-ibu sekalian? Mu'annas salih. Mu'annas salih. Penandanya apa? Tak. Ta marbut. Alif tak. Oh, ini besar. Ada jamak yang ditandain dengan tak marbutoh. Muannasnya Pak. Mu'annas. Oh, tanda muannasnya itu alif tak. Alif tak. Iya, baik. Jamak. Selain ada namanya jamak mu'annas salim, ada jamak apa lagi yang pernah kita temukan? Muzakar. Muzakkar salim. Iya, oke. Selain jamak mu'annas salim dan jamak muzakkar salim, ada jamak apa lagi? Jamak Jamak taksir. Taksir. Iya. Taksir. Mm. Kita lanjutkan ya. Bayinah, bayinat. Maknanya apa? Penjelasan. Maknanya apa lagi? Bukti yang jelas. Ya, bukti yang jelas. Bayinah, kalau ibu-ibu mencoba memprediksi 3 huruf pokoknya apakah kira-kira? Bayi. Ya, nun. Ada ba, ada ya, Ya. ada nun. 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 Dengan demikian dia semakna dengan kata bayan. Bayan. Iya. Dia semakna dengan kata bayan. Bayan. Bayan penjelasan. Nah, ini kira-kira nih ya, kira-kira aja nih biar ibu-ibu nggak ada persoalan kalau nggak pas ya. Nama juga dikira-kira. Bayan maknanya penjelasan atau menjelaskan. Bentuk Bayan. berapa kira-kira dia kalau lihat maknanya seperti itu? Bentuk 3, Pak Gus. Bentuk 3. 3 itu namanya apa? Masdar. Masdar itu adalah Kata kerja yang dibendakan. iya, maka kita menemukan menjelaskan itu dalam bahasa Indonesia kata kerja. Nah, kalau penjelasan itulah kata yang dibendakan. Itulah dia karakter pemaknaan masdar. Kata kerja yang dibendakan. Bayan. Sekarang mari kita lihat ya, akan lebih lengkap lagi ketika kita memahami dengan melihat contoh penggunaannya. Surah Ali Imran 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Pada ungkapan yang terlewat dalam dalam pemahaman ibu-ibu sekalian. Wa mau'izatun. Mau'izatun. Mau'izah hasanah. Gitu. Di antara itu mungkin kalau pernah menghadiri acara berikutnya adalah nih ya, tadi setelah ada acara pendahuluan, ada kata sambutan, nah, kemudian ada juga ini dalam acara syukuran rumah baru, acara berikutnya adalah mau'izah hasanah. Kira-kira apa maksudnya? Atau ada ini dalam rangka acara pengantin baru, acara berikutnya adalah mau'izah hasanah untuk kedua Nasihat. mempelai dan keluarga. Nasihat kebaikan. Sehat. Nasihat. 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 Sudah? Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan pemahaman yang didapat dari ayat tersebut? Penjelasan. Menjelaskan kepada manusia. Ini Al-Quran. Boleh coba Pak Guru. Silakan Bu Ida dengan senang hati. Haza
bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Penjelasan itu untuk manusia dan petunjuk nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Yang lain, silakan. Ya, coba Pak Guru. Silakan, Bu Fatimah. Aja, Pak. Iya, Al-Quran ini adalah penjelasan dan petunjuk bagi manusia, penjelasan, petunjuk, Dan nasihat. dan Dan nasihat bagi manusia agar mereka menjadi bertakwa. Iya, bagus. Yang lain. Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. ini penjelasan ini Manusia. ini petunjuk untuk Al-Quran menjelaskan kepada manusia. Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk Al- untuk manusia Al-Quran ini sebagai bagi orang-orang yang bertakwa. sebagai penjelasan. Ada lagi yang lain? Al-Quran ini sebagai petunjuk. Al-Quran ini sebagai penjelasan, petunjuk dan nasihat kepada manusia. Iya, bagus. Yang lain? Untuk menjadi orang. Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia sebagai bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Sudah? Bertakwa. Semua? Sudah. Oke, baik. Untuk menjadi. Mari kita lihat Ibu-ibu sekalian, untuk memantapkan pemahaman kita tadi, itu mengindikasikan bahwa penguasaan kosakata ibu-ibu sekalian sudah luar biasa. Penguasaan kosakata. Apa indikasinya? Indikasinya adalah kata demi kata sudah dilahap maknanya. Nah, sekarang tinggal kita genapi itu dengan mempertimbangkan struktur kalimat bahasa Arab serta kita manfaatkan struktur kalimat bahasa Indonesia. Ayat tersebut ibu-ibu sekalian diawali dengan ungkapan apa? Hazah. Haza. Kalau Ini. begitu dalam bahasa kira-kira sebagai apa dia si haza di sini? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Bukan Oh, kata bukan, apa, bukan. tapi sebagai Subjek berarti. apa? Subjek kali Pak Guru. Apa? Haza. Sebagai subjek, Pak. Sebagai subjek. Nah, kalau haza sebagai subjek, kira-kira, maka bayan akan menjadi Predikat. predikat. Kalau dia adalah predikat, cocok ditambahin sebagai. Oh, enggak. Adalah Pak Guru. Keren. Adalah kali. Gitu. Jadi, hadza bayanun akan bermakna Al-Quran ini adalah Al-Quran penjelasan. ini adalah keren banget sudah penjelasan. bawa-bawa Al-Quran ya. Padahal kita Oh, tadi itu di baru sampai bawahnya Pak pada Guru. hadza. Ini adalah, oh ya ya, oke. Ini adalah Enggak apa-apa. penjelasan. Artinya kan Ibu keren kata saya karena Ibu berpikir beberapa langkah. Saya masih lambat saya. Tapi saya Kan nggak ada di apa-apa. situ di bawahnya Pak Guru. Iya, makanya kita Al-Quran. belum nyampe ke situ. Itu maksudnya. Ibu keren udah sampai di situ. Betul gitu. Salah Nah, lagi. betul itu. Jadi tadi ingin menyampaikan bahwa hadza itu ini sebagai subjek. Subjek itu diikuti predikat. Predikat itu antara subjek dan predikat lebih umum pakai adalah bukan sebagai.
Sehingga Ya. kita bisa mengatakan ini adalah penjelasan linnas. Penjelasan kepada Ini adalah penjelasan untuk manusia. Nah, baru saya akan nyusul Bu Fatimah ke bawah. Ke bawah. Ini yang dimaksud apa Bu Fatimah? Al-Quran. Nah, maka kita bisa berkata, Al-Quran ini adalah Adalah. itu. Oh ya ya, Al-Quran ini adalah petunjuk. Hmm. Kita lanjut berikutnya, ya. Ada wa di situ. Wa di sini apa? Yang ibu-ibu pahami wa di sini. Ini sebagai awal kalimat, apa ini sebagai penggabung antar kalimat? Ternyata kalau begini Penggabung sebagai awal antar kalimat kalimat. kayak Pak Guru. Kenapa? Awal kalimat. Penggabung. Kalau di Penggabung. awal kalimat berarti sebelumnya bisa kita tutup ya. Iya bisa Nah, kalau ya cuma kita jadi. tutup ya, kita tutup ya. Mm-mm. Tutup, 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 tutup. Bentar, yuk mana nutupnya? Tapi ya bisa. Nah, Nggak tahu. kalau ibu-ibu lihat ke sini, cocok nih. Kalau ibu-ibu lihat ke buku, saya nggak bisa nutup buku ibu-ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau dia ditutup? Petunjuk dan nasihat. Kalau awal kalimat nggak pakai dan dong. Petunjuk dan nasihat untuk Petunjuknya orang-orang yang mana? bertakwa. Petunjuknya mana? Hudan. Hudan. Ya kan udah ditutup. Hudan kan tidak ditutup, Pak Oh Guru. iya bagus. Ada yang ditutup. Nah, Yang ditutup Udan masih dibuka. linnas. iya, hudan masih dibuka. Jadi bagaimana jadinya? Petunjuk dan nasihat Nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Subjeknya mana? Oh, Nggak Al-Quran. ada. Bisa begitu, kalimat tanpa ada Enggak sih. subjek. Mungkin kalau di Indonesia koma gitu kali Pak Guru. Iya, koma itu indikasi apa setelahnya? Ada keterkaitan dengan Nah, kalau gitu kata jangan sebelumnya. ditutup. Kalau ada Iya. keterkaitan. Gitu. Nah, nah. Nah, bagaimana jadinya kalau begitu? Ini Berarti wa di sini kalau ada keterkaitan berarti nyambung berarti dia ya. Iya, iya. Hmm. Al-Quran Bagaimana ini jadinya? Al-Quran ini adalah menjelaskan Al-Quran ini adalah penjelasan untuk manusia. Mm-mm. Berarti dannya boleh diartikan, Ah, wanya boleh diartikan cocok. dan. Dan Oh, apa? dan petunjuk serta nasihat Mm-mm. untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bagus begitu. Ada yang berasa berubah nggak Bu Fatimah? Iya, aku tadi mengartikan inilah untuk agar mereka bertakwa. Iya. Bu Ida, Iya, Pak berasa Guru. ada yang berubah Bu Ida? Berubah Pak Guru. Iya. Ke arah lebih baik kah? Baik sekali. Iya. Harus Apa lebih yang baik Ibu tuh. pertimbangkan sehingga menjadi baik sekali? Apa yang dipertimbangkan Pak Guru? Nggak tahu nih, saya nanya. Ibu udah kesimpulan jadi baik sekali. Apa yang Ibu pertimbangkan sehingga Wah, menjadi ya. baik sekali? Baik. Iya, seperti kata Pak Guru susunannya. Heeh. Iya, Apalagi oke ya. bagus. Jadi akan terasa lebih baik manakala kita tidak sekadar memperhatikan arti kata. Gitu. Tapi ini bagi saya ini bangga udah saya ibu-ibu bisa memperhatikan kata aja udah bagus. Artinya dari segi kemandirian kan sudah luar biasa. Daripada ibu-ibu sekedar mendengar cerita dari guru hebat, oh ini loh artinya, ini artinya, ini artinya. Sudah, terima kasih, bahagia, alhamdulillah. Ini bukan sekedar menerima ibu-ibu juga jadi produsen sendiri. Bukan hanya menjadi penerima sumbangan, tapi ibu juga bisa menghasilkan pemahaman sendiri. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Nah, kalau ada pertanyaan, itu yang akan kita dahulukan. Kalau sudah
dianggap paham, merasa dipahami, tinggal kita berdoa supaya Allah mempercayakan kita untuk menyimpan pemahaman itu lebih lama, bila perlu dalam jangka waktu sampai akhir nanti, lama dan kita bisa menggunakannya. Amin. Kita lanjut, ibu-ibu sekalian. Kata berikutnya adalah risalah Muhammad. Ya, itu akan menjadi kata terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kita ini. Yang lain kita bahas ketika teman-teman lain bisa bergabung pada pertemuan kita yang akan datang. Risalah 3 huruf dasarnya. Ya, ada ro, ada sin, ada lam. Lam. Risalah itu bisa bermakna kerasulan. Dia bisa juga bermakna tugas. Dia juga bisa bermakna surat. Tapi surat yang dimaksud di sini bukan surat dalam Al-Quran. Sebab kalau surat dalam Al-Quran ada kata khususnya. Apa itu? Kalam. Surah itu. Surah. Iya. Itu surah. Surah itu adalah surat dalam Al-Quran. Tapi kalau bukan dalam Al-Quran, itu risalah. Tuh, kalau ibu-ibu itu ada di ikut itu, kalau lagi menghadiri kondangan, terus ada musik gambus, Ilmah walau Jabal Khawatir, Kilmah, gimana lagunya Bu Ida? Tahu Pak Guru. Wala salamin ba'id, wala risalah yuhad. Ya, ada risalah surat. Dengan 3 huruf dasar yang sama, ada kata Rasul. Yang bermakna Rasul sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia atau bermakna utus. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian untuk memantapkan pemaknaan tersebut, coba kita baca terlebih dahulu. Kata-katanya ada kata risalah dan ada kata Rasul. Rasul dan Risalah. Risalah. Coba ini bermodalkan pemahaman kosakata tersebut, ibu-ibu sekalian, mari baca contohnya. Silahkan dibaca. Araftum risalatal masjidi. Iya. Coba nih, kalau melihat konteksnya, kira-kira risalah di sini mana yang cocok? Apakah bermakna kerasulan, apa tugas, apa surat? Tugas. Tugas. Jadi makna lengkapnya bagaimana, Bu Ida dan ibu-ibu yang lain? Apakah kalian mengetahui tugas masjid? Fungsi Iya. kali Pak Guru ya, fungsi Iya, masjid. oke, bagus tuh, keren itu. Keren. Jadi fungsi masjid, tugas masjid. Gitu. Yang lain ada ide yang bisa kita diskusikan bersama? Enggak, Pak Guru. Oke, baik. Ada pertanyaan, komentar? Enggak juga. Oke. Atau mungkin ada ketupat sayur? Enggak juga. Belum. Nanti Belum Atau Pak Guru, nastar? belum. Oh, enggak juga. Ya udah kalau Ada begitu. Belum. Karena enggak ada yang bisa dihidangkan karena di Ramadan, maka dengan demikian kita sampai di sini dulu ya, ibu-ibu sekalian, kajian kita. Nanti kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat yang akan datang. Yang utama adalah kemantapan dari materi yang sudah kita bahas bersama. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan masih